Kalau Anda mengaku sebagai pemuda Pancasila itu tindakannya itu menuju pada Tuhan itu. Mengasihi semua ciptaan Tuhan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Rumah Pancasila hadir untuk membuka ruang kita semua berdiskusi dalam cita-cita Pancasila. Untuk mewujudkan keadilan sosial, marilah kita memberikan masukan, memberikan saran-saran yang baik kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, termasuk pemerintahan untuk mampu melayani kita secara baik. Ini ada yang dikirimkan sahabat Rumah Pancasila dari Instagramnya Pikiran Rakyat tentang beberapa orang yang menggunakan seragam pemuda Pancasila, kemudian melakukan penganiayaan dan interogasi kepada 2 orang anggota wartawan loh, menurut beritanya, sehingga menimbulkan luka, bahkan berdarah. Kita lihat ini, ada beberapa komentar dari netizen. Yang pertama dari Andrian Hakim, ormas begini kok nggak dibubarin ya. Nah ini, masukan bagi seluruh pimpinan organisasi pemuda Pancasila di daerah masing-masing ya. Sudah ada nih masyarakat yang merasa bahwa kehadiran oknum-oknum yang berbasiskan organisasi masyarakat pemuda Pancasila sering mengganggu. Ini mendapatkan 7 like. Harus diperhatikan untuk melakukan pembinaan yang lebih bagus lagi ke depan. Kemudian ada lagi dari Arif Rahman. Ini, preman di organisasi Keon Etamah. Ini mendapatkan 7 like juga ini. Ini juga ada masyarakat yang merasa bahwa kebanyakan anggota di lapangan daripada pemuda Pancasila adalah bertingkah laku seperti preman. Lebih sangar, lebih hebat dari siapapun. Polisi aja mereka tidak takut, tentara aja tidak takut. Ini di video kita bisa lihat ada tentara itu di situ, tetapi mereka tetap melakukan penganiayaan. Sudah dipisah oleh tentaranya, sudah diberikan nasihat, mereka masih tetap untuk melakukan penganiayaan. Kemudian ada lagi dari Ophuns 78. Nah, galakan ormas Tibatan TNI nanya asa ayanu aneh. Ini bahasa Jawa Barat ya, saya tidak begitu paham. Mohon maaf kalau ucapan saya tidak pas ya, dan saya juga tidak tahu artinya apa. Mohon maaf sekali untuk Mas Ohbun 78 atau mereka yang mengetahui cara membaca saya salah ini. Kemudian ada dari Dian Fafa .8, preman berkedok organisasi masyarakat. Ini yo mendapat 18 like. Teman-teman saya banyak itu yang pengacara, bahkan teman-teman juga yang menjadi anggota pemuda Pancasila di Kota Semarang. Tolonglah, ini organisasi harus sudah mulai dilihat oleh pemerintah, khususnya aparatur penegak hukum. Mereka yang ada di sini dan melakukan penganiayaan ini, ancaman pidananya 170 loh, itu ancamannya tinggi, 5 tahun lebih, penganiayaan secara bersama-sama. Maka sebagai organisasi masyarakat menggunakan seragam seperti itu, hukuman mereka harus berat, mereka harus ditangkap dan ditahan. Dan juga pemerintah segera mengkaji, ini perlu ya, sekalipun teman-teman saya banyak yang di pemuda Pancasila juga perlu menjadi bahan kajian untuk para pimpinan di organisasi pemuda Pancasila untuk melihat. Karena di lapangan memang kenyataannya itu mereka yang menggunakan atribut daripada organisasi pemuda Pancasila ini banyak meresahkan dan mengganggu ketentraman dan kenyamanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kalau pemerintah punya data-data yang cukup, maka setiap organisasi, bukan hanya pemuda Pancasila ya, organisasi apapun kalau kemudian menimbulkan ketidaknyamanan, mengganggu ketertiban dalam masyarakat, ya wajib dibubarkan. Bukan hanya dengan perilaku yang tidak pantas dengan pemukulan atau pemalakan dan lain sebagainya, tetapi perilaku ucapan pun sama ketika itu mengganggu masyarakat lain. Termasuk kami di Rumah Pancasila juga.
Kalau ternyata omongan saya itu mengganggu, mengajak orang untuk buat ribut, maka saya juga bisa dipidanakan. Dan organisasi Rumah Pancasila ini juga bisa untuk dibubarkan karena tidak memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu memang perlu ditinjau kembali untuk kalangan elit daripada pemuda Pancasila. Benahilah organisasi Anda untuk menjadi lebih baik di mata masyarakat. Dan kalau nanti ternyata tidak dapat menjadi baik, tugas daripada negara, pemerintah untuk kemudian bisa melakukan pembubaran terhadap ormas yang mengganggu ketertiban masyarakat, kenyamanan masyarakat. Karena apa? Kalau Anda mengaku sebagai pemuda Pancasila itu tindakannya itu menuju pada Tuhan itu. Mengasihi semua ciptaan Tuhan. Tidak memukul, tidak mengomong kasar mereka, tidak memalak mereka. Dan Anda harus hadir dalam rangka untuk ikut membimbing, mengarahkan, baik dengan ucapan, baik dengan pikiran, baik dengan perbuatan Anda di organisasi pemuda Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk membuat manusia-manusia Indonesia itu melakukan tindakan yang dipandu hikmat kebijaksanaan, yang adil dan beradab, bukan justru membuat keonaran. Marilah, silakan Anda berkomentar di video yang disampaikan oleh Rumah Pancasila ini. Marilah kita selalu berbuat baik di Rumah Indonesia. Dan saran dari Rumah Pancasila, laporkan ini, usut tuntas, pemerintah segera mengkaji keberadaan dari organisasi pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila segera melakukan pembenahan agar ke depan menjadi lebih baik, bersama-sama membangun Indonesia lebih baik. Mari kita praktekkan nilai-nilai Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu menjaga kesehatan bagi lingkungan Anda, dengan memakai masker di ruang-ruang publik, di setiap pertemuan kita dengan orang lain di Rumah Indonesia. Jangan pernah takut manusia.